Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Sejenak kita akan menyimak sebuah penyampaian yang disampaikan oleh yang katanya seorang kiai, seorang gus, mengaku dirinya orang yang memahami agama. Yang mana orang ini tergabung di dalam kelompok mukimat, dan bahkan dalam postingan-postingan yang posting di akun YouTube-nya itu, yang bersangkutan ini membuat kajian sebuah karya yang katanya karya itu adalah karya Bapak Imaduddin. Jadi orang ini bukan hanya memuji, menyanjung, mengelem karya Bapak Imaduddin itu, bahkan dengan pedenya mengkaji kitab itu. Maka kita terbesit, kita kepengen untuk menyimak seperti apakah kualitas orang ini. Karena dalam satu sisi, ulama-ulama, para kiai, para ustadz, para gus itu yang keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan, sanadnya bersambung, keilmuannya bisa dipercaya. Dalam satu sisi, mereka-mereka ini menolak, membantah, menolak keras bahkan karya yang katanya karya itu adalah karya Bapak Imaduddin Utsman. Tapi orang ini malah justru memuji, mengelem, menyanjung begitu. Bahkan mengkaji kitab tersebut. Bisa Anda lihat di postingan-postingan YouTube-nya itu. Maka dari sini tergerak untuk bagaimana kita itu mengetahui sejauh mana, seberapa kualitas keilmuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan ini. Baik, kita simak videonya. Apakah keilmuannya ini bisa dipertanggungjawabkan atau berdasarkan keilmuan syariat, atau hanya sebuah celotehan yang berdasarkan keilmuan yang minim, akan tetapi dipaksakan untuk muncul, dipaksakan untuk diangkat ke permukaan. Ya, entah motifnya itu apa. Baik, kita simak videonya. Seperti apakah kualitas keilmuan orang ini ketika yang bersangkutan ini mengkaji sebuah kitab karya Al-Imam Al-Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Apakah nanti yang disampaikan ini sesuai dengan keilmuan yang bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, atau malah serampangan. Baik, sehingga orang ini sok-sokan begitu menyanjung, memuji, bahkan mengkaji karya yang katanya itu adalah karya Bapak Imaduddin. Baik, kita simak videonya. Buat setelah metulis srengenge ila zawali ma'al tulu isyamsi ila rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Semoga kita mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari kajian kitab ini. Adamu ma'ba'da tulu isyamsi ila zawali. Adab utawi iki ku tata krama ma apa-apa ba'da tulu. Baik, dari awal ini dalam mengartikan itu sudah keliru, sudah semrawut ya. Bukan pengertian yang biasa disampaikan oleh para ulama yang keilmuannya itu bersanad, bisa dipertanggungjawabkan. Orang ini yang nyeleneh lah, berdasarkan ilmu yang minim, akan tetapi dipaksakan untuk menyampaikan, atau ada dorongan dari pihak-pihak tertentu mungkin dengan tujuan apa, wallahu a'lam. Jadi dari awal ketika yang bersangkutan ini membaca adab ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal, itu mengartikannya sudah kacau. Adab utawi ikiku, ini keliru. Adab utawi ikiku, ini kalau disampaikan atau sedang memulang para santri, para pengkaji ilmu, atau para pelajar yang sedang mengkaji itu, ini bisa menyesatkan begitu ya. Bahasa kasarnya itu menyesatkan, bisa mengkaburkan atau menyesatkan begitu. Jadi yang benar itu bagaimana? Yang benar itu utawi iki iku adab
begitu ya, bukan adab utawi iki iku. Jadi adabu ma ay hadza ay hadhihi, begitu, ay hadhihi adabu ma ba'da tulu'is syamsi ila zawal. Utawi iki iku adab-adab, bukan adab utawi iki iku. Ini sudah serampangan. Dari awal sudah seperti ini. Makanya pantas saja jadi mukimat begitu ya. Maka saya kasihan kepada orang ini. Sudah tua begitu. Ayolah. Kalau minim jangan dipaksakan. Itu efeknya luar biasa. Wala taqum laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kita itu menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Mending pelajari dulu, belajar yang benar. Jangan dipaksakan. Ini akan diminta jawaban nanti di akhirat. Hati-hati. Jadi yang benar itu bagaimana? Bukan adab utawi iki-iku. Yang benar adalah ai hadhihi adabu. Utawi iki iku adab-adab, iku adab-adab toto kromo begitu ya. Baik, kita lanjutkan simak. Apa yang dibuat setelah metulis srengenge ila zawali ma'al ling sile. Apa yang harus kita lakukan ketika matahari itu terbit sampai kepada zawal? Jadi sebelum melanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa hati-hati dengan kelompok-kelompok yang akhir-akhir ini banyak bermunculan, yang orang ini mengaku sebagai kiai, mengaku dirinya sebagai gus, untuk menipu umat, menyesatkan umat, mengkaburkan pemahaman umat. Hati-hati. Yang mana orang ini tergabung pada kelompok-kelompok yang bernama mukimat. Orang-orang yang suka membegal nasab orang lain, memutuskan nasab orang lain, sedangkan nasab dirinya dijunjung tinggi. Menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah, pada sisi yang lain memutuskan nasab orang lain dari Rasulullah SAW. Ini apa kalau bukan begal nasab namanya? Hati-hati dengan orang-orang yang semacam ini. Mengaku memahami agama tetapi kualitas keilmuannya seperti ini. Maka di samping orang ini menyesatkan, nanti akan mengkaburkan pemahaman umat, menyesatkan umat, orang ini telah mencederai sebuah karya yang sangat mulia dari seorang ulama besar sekelas Imam Al-Ghazali. Karena apa? Karena orang ini nanti akan menyampaikan sesuatu yang serampangan, yang bukan maksud tujuan itu yang ditulis oleh sang penulis, sang mu'allif. Ini namanya pengkhianatan atau malah fitnah seperti itu ya. Menyampaikan sesuatu yang sesuatu itu bukan dari sang penulis. Ini fitnah atau malah dusta. Jadi di samping orang ini akan menyesatkan umat, akan mencederai karya Imam Al-Ghazali itu sendiri. Baik, kita lanjutkan simak. Atau lingsili. Faida tolak syamsu. Nulitat kalane tolak syamsu. Terbit opos tengenge. Metu opos tengenge. Wartafa. Lan munggah. Opos tengenge kodrotu bahin. Mati. Atau munggah. Munggah itu tegese naik. Kodrotu bahin. Ing piro-piro sepadane tombak. Baik, katanya dia memaknai ing piro-piro. Piro-piro itu sebuah makna dari sebuah lafaz yang lafaznya itu jamak, plural. Sedangkan lafaznya itu bukan jamak. Rumhin itu mufrad dia. Jadi wartafa'at, matahari itu tinggi, qaida rumhin ay qadara rumhin. Seukuran tombak, bukan seukuran piro-piro tombak, karena lafadznya itu mufrad bukan jamak. Sedangkan makna piro-piro itu kalau jamak, lafadznya itu jamak. Baik, jadi ini serampangan, ngawur ini. Fasol di kata ini mongko solato iko kata ini rokaat 2 rakaat. Solatlah kalian 2 rakaat. Subuh itu sholat subuh itikaf dulu, maka disitulah hilang waktu karohah. Ketika kita selesai sholat subuh, kita tidak dianjurkan
dimakruhkan untuk melakukan sholat ba'diyah, tetapi itikaf di masjid atau di musola lalu ketika matahari Baik, iktikaf di masjid atau di musola. Ini kalau saya nggak salah dengar begitu ya. Iktikaf katanya iktikaf di masjid atau di musola. Yang namanya iktikaf itu di masjid. Musola itu nggak sah. Iktikaf di musola itu nggak sah. Karena bukan masjid. Ya, baik. terbit. Kamu disunahkan untuk melaksanakan sholat rakatain yang disebut dengan rakaat tasyuruk. Wajan kalau kau mengkono inda zawali waktu karohah, hilangnya waktu karohah, yaitu pada sholatul fajri, sholatul subahi, sampai terbitnya matahari. Irtafa'at qadru bahin, naik semisal satu tombak. Rubahin itu ya anak panah itu. Qadru bahin itu tegese ing biro-biro. Mungkin bukan piro-piro ya, kiro-kiro. Cuman mungkin karena orang ini Misalnya baca coba. terjemahan. Baik. Jadi saya husnudzon itu bukan piro-piro, tapi kiro-kiro. Mungkin orang ini membaca terjemahan gitu ya. Ya, walaupun baca terjemahannya salah juga itu. Mungkin karena kacamatanya kurang jelas. Kiro-kiro menjadi piro-piro, piro-piro. Baik. Inda zawali waktu karohah. Waktu itu ketika hilangnya waktu karohah li sholati kanggo sholat. Setelah hilang waktu karohah untuk melaksanakan sholat, yaitu pada sholat subahi sampai terbitnya matahari sekiranya Baik, kita naik matahari itu sudah satu une as-sholat makruhatun mimba di faridoti subahi. Sholat setelah melaksanakan faridoti subahi, fardune subahi, ilal littifa'i faida atahan nahar, ilal littifa' sampai naik matahari itu satu tombak, faida atahan nahar, jika kamu itu melaksanakan sholat faida atahanu litat kalana ataha tuha opoan nahar wa madoh minhu qoribun min rubaihi, wa madoh lan telah lalu minhu setengah sangking rino. Jadi orang ini membaca itu wah semeraut, serampangan, ngawur. Jadi entahlah apakah orang ini karena bondo nekat begitu, bondo nekat, atau karena ada pihak-pihak yang mengangkat orang ini untuk mengaku dirinya sebagai seorang kiai, seorang gus, mengaku sebagai orang yang memahami agama demi menyesatkan, mengkaburkan pemahaman umat. Kemudian tergabung dalam mukimat ini. Jadi seakan-akan apa yang dikatakan oleh Imaduddin bahwa nasab Ba'alawi itu adalah batil, terputus, karena seakan-akan ada dukungan dari para kiai. Apa yang disampaikan oleh Bapak Imaduddin itu seakan-akan sebuah kebenaran. Maka hati-hatilah. Maka saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syekhur Rijal Mukimat Malang itu, bahwa hati-hati dengan orang-orang yang tampangnya seorang ulama bersorban begitu ya, baca kitab, tapi ya ketika membaca, mengartikan, menjelaskan serampangan seperti ini. Jadi begitulah sebetulnya mereka itu, para tokoh-tokoh mukimat itu sedang menasehati kelompoknya, cuman nggak sadar. Mereka itu nggak sadar begitu, bahwa yang seperti itu adalah kelompoknya sendiri. Baik. Qoribun patek min rubaihi saking seperempate rino siang fasolli sholatat duha, mongko sholato iro sholatat duha. Sekiranya sudah naik satu tombak, kamu itu disunahkan untuk melaksanakan sholato iro kelawan sholat duha, ing sholat duha arba'an kelawan 4 rakaat wasallam. Wa sholatu khairun wa sholatu tawi sholat iku khairun luwih apik. Ulu saben-saben sholat liman syaa, liman nulis sapane wong syaa kang Allah, fiman sa'ah, fiman kok gimana? Fim di dalam orang itu bukan fiman bacanya, yang benar faman syaa falyastaksir wa man syaa falyastaqlil wassalatu khairun kulluha. Semua salat itu baik. Faman, siapapun, saa orang itu mau,
falyastaksir, silakan diperbanyak sholatnya, karena semuanya sholat apapun sholatnya itu baik. Mau diperbanyak silahkan, wa man syaa falyastaqlil, mau dipersedikit ya silahkan, gak ada paksaan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, begitu, bukan fi man syaa. Ini tokoh-tokoh, para kiai, para gusnya mukimat serampangan. Naudzubillahi min dzalik. Semoga keluarga kita, ya, anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penyimpangan dan penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. So falyastakbir. Jadi semua sholat itu baik, yang 2 rakaat baik, yang 4 rakaat baik, yang 6 rakaat baik, yang 8 rakaat baik. Paman syaa, nulis apa wong saya kang katep falyastaksir, nulis supaya becik ngekei. Waman syaa falyastaqlil, jika waktunya memang sedikit ya sudah sedikitkan, jangan sampai kamu itu terbebani dengan itu. Falaisa ba'da tulu'i wa zawal, falaisa lan ta'awno ba'da tulu'i sawise tulu terbite matahari wa zawalan lisite iku khatibatun onone tertib ila kecoba hati sholawat, kecoba ikilan sholawat, tidak ada Baik, jadi rotibah itu dimaknai tertib. Rotibah itu sebuah rutinitas, bukan tertib. Ini sudah serampangan, ngawur. Makna rotibah saja nggak ngerti. Rotibah itu mufradnya rawatib. Kan ada sholat-sholat sunnah yang disebut dengan rawatib itu. Apa? Qabliyah, ba'diyah. Ba'dal faraid. Qabliyah, ba'dal faraid. Qabliyah, al-faraid, wa ba'dal faraid itu namanya rotibah atau rawatib. Salat sunnah rotibah, rutinan. Termasuk salat sunnah rawatib itu, rotibah adalah salat sunnah duha karena rutinan setiap harinya. Jadi rotibah itu bukan tertib maknanya, tapi salat sunnah rawatib, rotibah. Mufradnya itu rotibah, jamaknya rawatib. Baik, kita lanjutkan dulu. ya kecuali ikilan sholawat sampai zawal tertib onone tertib ila kecoba hati sholawat kecoba ikilan sholawat tidak ada tertibnya kecuali ikilan sholawat sampai zawal tergelincir. Kalau sudah tergelincir zawal lingsir maka matahari sudah lingsir masuk waktu duhur. Illa hati sholawat kecuali tertipe ikilan sholawat fama fadula nuli opo-opo fadula kang den. Saya cukupkan begini saja. Jadi cukup sekian, nggak usah banyak-banyak lah untuk mengetahui, membuktikan kualitas keilmuan orang ini. Ini serampangan. Rotibah dimaknai tertib. Itu nggak sesuai sebetulnya, nggak sesuai dengan yang dikehendaki oleh sang mu'allif ini. Ini pengkhianatan atau pengkaburan dan ada unsur menyesatkan kepada umat. Bukan rotibah itu bukan tertib. Jadi maksudnya itu walaysa baina tulu' waz zawal. Tidak ada antara tidak ada waktu antara terbitnya matahari dan tergelincirnya matahari. Ratibatun. Waktu antara waktu itu tidak ada apa? Ratibatun minas sholawat. Salat rutinan enggak ada selain salat duha ini. Makanya disebutkan illa hadhihi, kecuali salat duha ini. Jadi waktu antara terbitnya matahari dengan tergelincirnya, lengsernya matahari sampai zuhur itu gak ada salat sunnah rawatib kecuali duha. Bukan tertib. Ini serampangan, ini ngawur. Memaknainya saja sudah serampangan, apalagi menjelaskan nanti. Bahkan nanti ada kata-kata yang diselewengkan itu. Ini adalah pengkhianatan kepada Imam Ghazali itu sendiri. Imam Ghazali menghendaki demikian, yang menyampaikan yang bersangkutan tidak seperti itu. Ini kan yang namanya pengkhianatan, pengkaburan, ada unsur menyesatkan umat. Maka hati-hati. Dan naudzubillah kalau sampai ada keluarga kita didudukkan kepada orang-orang yang model seperti ini, bagaimana nasibnya, nasib keilmuan anak-anak kita nantinya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, menjauhkan keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari tokoh-tokoh yang katanya tokoh agama tapi modelnya seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Baik. Demikian. Sebetulnya saya malas untuk menanggapi hal semacam ini dari model-model orang seperti ini.
Cuman karena agar supaya kita itu lebih berhati-hati dan untuk mengingatkan kepada kita semuanya agar kedepannya kita lebih berhati-hati, lebih menjaga keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari kelompok-kelompok yang menyesatkan ini. Demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat, semoga ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wa lakum minkum wallahu a'lam bissawab.